Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar soal lagi, latihan soal lagi. Oke, kita akan belajar terkait dengan soal TWK ya. Yang pertama nih, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018 sampai 2019, terdapat pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018 sampai 2019 yang terdiri dari 3 tahap. Salah satunya yaitu nah kita akan buka dulu lah. Kira-kira apa sih 3 tahap pelaksanaannya ya? Jadi 3 tahap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018 sampai 2019 itu terdiri, yang pertama adalah tahap sosialisasi, yang kedua adalah harmonisasi, yang ketiga adalah sinkronisasi, yang keempat koordinasi, dan yang kelima evaluasi. Nah, kemudian ada lagi tahap internalisasi nilai-nilai dasar bela negara. Kemudian yang ketiga adalah tahap aksi gerakan. Nah, itu 3 tahap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018 sampai 2019. Nah, kira-kira kita tinggal cocokkan nih ke opsinya. Yang A, tahap eksternalisasi nilai-nilai dasar negara. Ini nggak ada di sini ya, jadi ini bukan jawabannya. Yang B, tahap internalisasi nilai-nilai dasar bela negara. Nah, ini ada nih di yang kedua. Jadi yang B adalah jawaban yang tepat gitu ya. Kalau yang C, tahap gerakan ketahanan nasional, ini bukan. Tahap dasar nilai pertahanan juga bukan. Tahap gerakan ketahanan dan bela negara juga bukan. Jadi jawaban di sini adalah yang B, teman-teman. Nah, ini ada soal lagi terkait dengan integritas ya. Kita baca soalnya, sebagai seorang ASN tentunya dituntut untuk memiliki sikap profesionalisme dan integritas yang tinggi. Nah, untuk mencapai kepuasan rakyat dalam mendapatkan pelayanan. Di bawah ini ciri-ciri seorang memiliki berintegritas kecuali. Nah, ini gampang ya, kecuali. Jadi kita pilih yang negatif saja gitu ya. Karena integritas berarti dia kan positif gitu ya, maknanya positif. Nah, karena kecuali berarti kita cari yang negatif. Yang A, selalu menepati janji. B, taat asa dan tidak pelin-pelan. Yang C, komitmen dipegang teguh dan bertanggung jawab. Oh, ini benar, ini juga benar. Yang D, satu kata satu perbuatan gitu ya. Ini benar, selaras gitu ya antara hati dan pikiran. Yang E, tidak jujur. Nah, ini jawaban yang paling tepat gitu ya, karena ini paling negatif. Nah, ini maka jawaban yang salah atau kecuali. Jadi jawabannya yang tidak jujur. Nah, kita bukan nih. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri seorang yang memiliki integritas. Di antaranya yaitu yang pertama, selalu menepati janji. Dua, taat asa dan tidak pelimpan, komitmen dipegang teguh dan bertanggung jawab. Satu kata satu perbuatan, jujur dan terbuka, menghargai waktu, dan menjaga prinsip dan nilai-nilai yang diyakini. Nah, itu ciri-ciri orang yang memiliki integritas. Jadi, kalau yang tidak ada di sini atau tidak mencerminkan seseorang ciri-ciri ini, maka dia itu bukan jawaban yang tepat. Jadi di sini jawabannya adalah yang opsi E. Nah, kemudian ini ada soal TIU gitu ya, soal TIU. Jika perbandingan antara sudut-sudut pada segitiga 2 banding 3 banding 4, maka berapakah besar sudut terbesarnya? Oke, kalau soal ini gampang saja ya, teman-teman ya. Teman-teman kan tahu bahwa sudut segitiga itu total ketiga sudutnya itu adalah 180. Entah itu bentuk segitiga apapun, jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Nah, kita misalkan sudutnya itu X gitu ya. Maka di sini kita dapatkan 2X kemudian ditambah 3X ditambah 4X itu akan menghasilkan angka 180 gitu ya. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya adalah 9X sama dengan 180. X-nya ketemu 20 ya, 180 dibagi 9 kan 20. Jadi X-nya ketemu. Nah, kita tinggal substitusikan ke sini gitu ya. 2 kali X, 2X berarti dia itu 40. Yang 3X berarti dia 3 kali 20, 60. Kemudian 4X berarti 4 kali 20, 80. Yang ditanyakan adalah sudut terbesarnya. Nah, berarti di sini jawaban yang paling tepat adalah yang 80 derajat. Jadi di sini opsinya adalah yang C, teman-teman.
Nah, seperti itu cara mengerjakan soal TU. Nah, kemudian ada soal TKP nih. Oke, pastinya ada soal TKP ya, karena SKD kan isinya TWK, TIU, dan TKP. Nah, saat ini kita bahas soal TKP. Saat ini sudah banyak berbagai ancaman di ruang digital, mulai dari penyebaran hoax hingga radikalisme berbasis digital. Sehingga pemerintah meminta publik untuk mengisi ruang digital dengan konten yang positif sebagai ASN. Nah, kita diposisikan sebagai ASN. Sebagai ASN berarti kita itu sebagai wakil dari pemerintah gitu ya. Tindakan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Yang A, menggelar diskusi dengan teman sesama ASN agar bisa deteksi dini jika ini ada ya. Jika ada teman yang terpapar radikalisme. Oke, kita simpan dulu ya. Menghindari media sosial karena takut terpapar paham radikalisme. Ini kayaknya kurang tepat gitu ya. Kita silang dulu. Yang C, tetap aktif di media sosial dan membentengi diri agar terhindar dari paham radikalisme. Nah, ini lumayan. Kita yang lain, kita opsi D, lebih mawas diri dan turut membantu mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai radikalisme berbasis digital dan mengisi ruang digital dengan konten positif. Yang E, fokus menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan mendukung upaya pemerintah melawan radikalisme. Nah, kalau dari opsi A, C, D, dan E, nah itu kan yang paling lengkap itu adalah yang opsi D gitu ya. Di sini ada mawas diri, kemudian ada mengedukasi, kemudian ada juga mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Nah, ini kan sesuai juga dengan soalnya. Jadi di sini jawaban yang paling tinggi adalah opsi D. Nah, kita buka. Jadi opsi A nilainya 2, B nilainya 1, C nilainya 4, D nilainya 5, dan E nilainya 3. Terima kasih. Sampai jumpa.